Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat dengan total melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Saudara dikasih Tuhan, film Harry Potter sangat populer dan dibuat hingga 8 judul karena menjadi film yang sangat laris ditonton. Dan banyak dari kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus jadi ikut-ikutan menyenangi film ini, meskipun sebenarnya isinya mengandung praktek okultisme yang sangat bertentangan dengan nilai firman Tuhan. Kisah Harry Potter membuat sihir nampak sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ada sapu terbang, objek datang dengan sendirinya, pembalasan dendam dengan kuasa gelap, dan ada banyak lagi. Sihir merupakan salah satu cara yang seringkali memperdayai iman, apalagi sihir yang disebut dengan sihir yang baik, atau istilah lain, sihir putih atau ilmu putih. Padahal sihir bagaimanapun juga bentuknya adalah tidak baik, karena di balik sihir ada kuasa iblis. Film ataupun buku Harry Potter membuat banyak orang menjadi seakan tumpul dan tidak peka serta bertoleransi terhadap okultisme. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 18 ini tertulis, seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Ketika kita membaca ayat ini, kita mungkin merasa agak heran atau bahkan terkejut karena firman Tuhan begitu keras dan tegas. Namun kalau kita memahami konteks di balik ayat ini, maka kita dapat melihat mengapa Allah sangat serius tentang hal ini. Praktek sihir dan okultisme yang mencakup penggunaan mantra, ramalan, sihir hitam, sihir putih, dan sejenisnya telah ada sejak zaman dulu sampai saat ini. Dan ada banyak alasan mengapa orang tertarik pada praktek okultisme. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menghindari segala bentuk kegiatan yang melibatkan sihir atau okultisme. Tuhan sangat melarang praktek seperti ini, seperti yang dilakukan bangsa Mesir. Tuhan tidak mau ada satupun orang dari umatnya yang mempraktekkan sihir dan okultisme, karena ini merupakan bentuk pemberontakan dan ketidakpercayaan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dan konsekuensi yang diakibatkannya adalah sangat serius bagi orang yang terlibat di dalamnya. Orang yang memiliki hubungan dengan iblis akan mengalami kebinasaan kekal bersama iblis. Iblis dapat melakukan hal-hal yang kelihatannya hebat, dan iblis memperdayai setiap orang untuk tertarik dengan hal-hal seperti ini. Tapi di balik itu semua, iblis mau agar setiap orang yang ikut dengannya binasa bersamanya. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan mau agar kita tidak binasa, tapi selamat dan mengalami kehidupan yang kekal. Alasan mengapa seorang tukang sihir, entah itu perempuan ataupun laki-laki, tidak boleh dibiarkan hidup dalam konteks umat Israel pada waktu itu adalah karena Tuhan mau umatnya kudus bagi Tuhan dan tidak tercemar oleh kuasa kegelapan dan dosa. Kita dapat memahami dari sini, saudara, bahwa dosa sekecil apapun tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kompromi dan pembiaran keberadaan mereka akan mempengaruhi dan menyesatkan orang lain, dan selain itu membuat seluruh umat menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Tentu dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap orang-orang yang mempraktikkan sihir dan okultisme. Sikap kita adalah mendoakan mereka
supaya mereka bertobat dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat diri kita masing-masing. Apakah kita saat ini terlibat dengan berbagai praktek okultisme secara sadar atau tidak sadar? Seperti misalnya ramalan, perdukunan, kartu tarot, jimat-jimat, pesugihan, tahayul, sihir, feng shui, tenung, pemanggilan arwah, dan berbagai bentuk okultisme lainnya. Kalau kita terlibat dengan hal-hal seperti ini, mari kita sadari bahwa itu semua tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari ambil tindakan untuk membuang semua ikatan dengan kuasa kegelapan yang telah dilakukan secara sadar atau tidak sadar, dan minta pengampunan serta kelepasan dari Tuhan. Jangan berikan celah sedikit pun buat iblis. Biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan berkat sejati yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan dan berbagai praktek okultisme. Bagi yang terikat saat ini, kami berdoa agar Tuhan melepaskan, memberikan pembebasan dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan kuasa kegelapan, ikatan-ikatan okultisme yang terjadi saat ini dilepaskan oleh Tuhan, dan Tuhan memampukan untuk hidup benar, hidup kudus dengan hati yang sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami supaya kami senantiasa hidup dengan iman yang sungguh kepadamu, tidak kompromi dan tidak terlibat dengan berbagai hal yang berasal dari iblis. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.